Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Febi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya, gimana kabar hari ini? Alhamdulillah hari ini baik. Oke. Bu Febi, saya mau konfirmasi terkait rencana pembelajaran Bu Febi di kelas. Boleh kira-kira ya? Nggih, boleh. Bu Febi kalau boleh tahu ngajar mata pelajaran apa? Kebetulan saya mengampu pelajaran bahasa Jawa, Pak. Kelas 10 dan kelas 12. Oh siap, bahasa Jawa. Oh ini kesempatan Bu Febi ya untuk istilahnya melestarikan budaya Jawa. Karena anak-anak kita sekarang sepertinya sudah mulai suka dengan budaya Barat. Betul sekali. Agak kurang sekali untuk melestarikan budaya sendiri. Nah mungkin dari pembelajaran Bu Febi nanti anak-anak bisa dikembangkan untuk menyenangi bahasa Jawa. Oke, semoga bisa. Bu Febi, saya mau konfirmasi. Bu Febi nanti ngajar kira-kira hari apa Bu Febi? Kalau jadwalnya besok ada, Pak. Besok ada ya? Iya. Sebelum nanti pembelajaran, kira-kira kan Bu Febi ingin menyampaikan materi, tujuan, strategi, dan area pengembangan. Nah kira-kira nanti Bu Febi mau memberikan materi di kelas 10 tentang apa? Terkait materi apa? Kebetulan kali ini materinya tentang aksara Jawa, Pak. Aksara Jawa. Oke, aksara Jawa. Aksara Jawa. Terus tujuan pembelajaran yang ingin dicapai Bu Febi apa? Kalau tujuan pembelajarannya itu, kalau tujuan pengetahuannya anak-anak bisa mengidentifikasi jenis aksara swara dan aksara murda. Kan aksara Jawa itu terdiri dari beberapa, nggih, Pak. Nah, tujuan yang pertama ini anak-anak bisa mengidentifikasi aksara swara dan aksara murda. Kemudian tujuan yang kedua tentang keterampilan, ini anak-anak bisa membuat paragraf yang ada aksara swara dan aksara murda, gitu, Pak. Sejauh pengamatan Bu Febi, tingkat kemampuan anak-anak untuk menyerap materi ini sudah baguskah? Kemudian perlu pemahamankah lagi? Atau mungkin di antara anak-anak sudah banyak yang menguasai materi yang akan Bu Febi sampaikan? Kalau pengalaman saya ya Pak, anak-anak itu mengenai aksara Jawa meskipun mereka sudah mendapat sejak SD, SMP dapat juga, lalu SMA diulang lagi, itu anak-anak semuanya lupa, Pak. Hanya beberapa anak yang di kelas itu masih mengingat tentang aksara legeno yang dasar itu hanya beberapa anak saja. Jadi ketika saya masuk ke kelas lagi itu harus mengingatkan anak-anak untuk mengingat yang dulu pernah diajar di SD sama di SMP, seperti itu, Pak. Berarti kemampuannya perlu digali lagi ya? Berarti kira-kira apa strategi yang akan Bu Febi pakai atau Bu Febi lakukan untuk memaksimalkan potensi anak sehingga nanti pembelajaran dan tujuan yang Bu Febi inginkan bisa berhasil? Kalau strateginya pasti membuat anak-anak itu suka dulu ya Pak dengan pembelajaran bahasa Jawa. Apalagi aksara Jawa itu kan menurut mereka itu terlalu sulit karena kan harus menghafal sesuatu yang jarang mereka gunakan. Nah makanya saya pada saat pembelajaran itu saya menggunakan satu buah lagu itu yang mengiringi mereka untuk menghafalkan aksara swara sama aksara murda. Nah, di situ mereka menghafalkan lewat lagu yang mungkin bisa menyenangkan anak-anak tidak kantuk. Lalu pertengahannya untuk menggiring anak-anak untuk mengingat tentang aksara swara dan aksara murda, saya menggunakan kartu flashcard itu, Pak. Yang di situ berisi tentang satu kalimat yang menggunakan aksara swara sama aksara murda. Jadi mereka berpasangan, nanti mereka mencari jawaban dari kartu yang mereka terima, seperti itu, Pak. Sepertinya ini skenario Bu Febi sangat menarik. Jadi sudah ada pengelompokan, kemudian sudah ada persiapan awal yang Bu Febi rancang untuk membangkitkan motivasi kemampuan anak-anak, dan hasilnya pembelajaran Bu Febi nanti bisa berhasil. Nah, kira-kira nanti setelah pembelajaran apa area pengembangan yang Bu Febi inginkan dalam pembelajaran bahasa Jawa? Kalau pengembangannya pasti kan saya menginginkan anak-anak itu setidaknya mereka mengingat dan mau melestarikan aksara Jawa, ya Pak. Karena mengingat hal ini, kalau zaman sekarang kan aksara Jawa sudah sangat asing bagi anak-anak. Makanya saya ingin anak-anak itu sedikit mengingat dan mau menggunakan aksara Jawa meskipun hanya sebatas di sekolah saja. Siapa tahu biasanya anak-anak itu sekarang kalau membuat desain di baju atau mungkin di tas itu mereka mau menggunakan aksara Jawa seperti itu. Lalu menginginkan lagi supaya anak-anak itu bisa lebih
mengenal apa sih budayanya mereka yang harus mereka lestarikan lagi, mungkin seperti itu Pak. Oke. Dalam pembelajaran biasanya Bu Papi menggunakan, ini kan pembelajaran bahasa Jawa ya. Biasanya Bu Papi menggunakan bahasa Inggris, bahasa Indonesia, atau bahasa Jawa, atau kombinasi. Kadang kan anak-anak ada yang suka menggunakan bahasa Jawa, ada juga yang lebih nyaman menggunakan bahasa Indonesia. Bahkan mungkin yang tingkat pengetahuannya lebih, istilahnya lebih songong ya, dia menggunakan bahasa Inggris. Gimana Bu Papi mensiasati ini, atau kira-kira membangkitkan semangat kemampuan anak-anak dalam pembelajaran Jawa, dalam pembelajaran Bu Papi menggunakan apa ini? Komunikasi lewat apa? Kalau berdasarkan pengalaman Pak, anak-anak itu lebih mudeng ketika saya ajar menggunakan dua bahasa Pak, jadi bilingual. Jadi ketika bahasa Jawa, sebenarnya saya menggunakan ngoko Pak, karena saya pernah menggunakan bahasa Jawa Krama, mereka sama sekali tidak ada respon karena tidak mengerti apa yang disampaikan, hanya beberapa anak yang memang tahu. Lalu saya menggunakan bahasa Jawa ngoko, itu pun kadang anak-anak juga belum paham. Nah, tujuan kita menyampaikan materi kan bagaimana anak-anak paham Pak. Makanya saya menggunakan dua bahasa, yaitu ketika saya menerangkan pakai bahasa ngoko, saya selingi dengan bahasa Indonesia. Siap. Iya, siap. Ini saya semakin penasaran ini dengan pembelajaran dilakukan Bu Papi. Nanti saya diizinkan kira-kira ya untuk melihat Bu Papi melaksanakan pembelajaran di kelas. Boleh silakan Pak. Kira-kira kapan kita bisa melaksanakan pembelajaran di kelas sesuai dengan jam pelajaran yang sudah Bu Papi miliki, atau jadwal sesuai dengan Bu Papi? Monggo Pak, besok saya ada jadwal mengajar. Besok ya? Ya, jam berapa kira-kira? Jam pertama, kedua. Jam pertama, kedua di kelas? Di kelas 10 MIPA 2. Di kelas 10 MIPA 2. Oke, siap. Berarti besok saya izin untuk melihat Bu Papi mengajar, boleh ya? Boleh Pak. Bukan menilai, artinya hanya sharing. Saya ingin istilahnya juga ikut melestarikan budaya Jawa, biar saya juga tidak ketinggalan informasi, karena pembelajaran yang Bu Papi siapkan tadi sepertinya sudah sangat menarik sekali. Mungkin untuk pra observasi ini sepertinya cukup Bu Papi. Besok kita ketemu lagi jam 1-2 di kelas 10 ya? 10 MIPA 2 Pak. 10 MIPA 2. Mungkin itu aja Bu Papi. Terima kasih banyak atas waktunya. Kita ketemu lagi besok pagi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing bocah-bocah. Sugeng enjing Bu. Piye kabare dina iki? Padha sehat kabeh to? Nggih. Sadurunge miwiti pasinaon dina iki, luwih becike dipimpin donga dhisik. Ayo, sapa sing arep pimpin donga? Oh iya, Yahya, monggo kanca kancane dipimpin donga dhisik. Nggih. Matur nembah nuwun Yahya, sampun miwiti pasinaon dina iki. Lah sadurunge sinau, Bu Papi arep ngecek kehadiran dhisik. Dina iki Bu Papi arepe ngabsen dhisik. Anggita Natasha, enten. Anissa Salsabila, Ateya, Ayudia, oh sakit. Kalista, Sheryl, Cici, Dwinanda, Eki, Erni, Faridatul, Vela. Saiki sampean kabeh sinau ngenani basa Jawa. Ayo, sapa sing isih kelingan minggu wingi sampean wis sinau ngenani apa wae? Teks sandiwara. Apane teks sandiwara sing sampeyan sinaoni? Unsur teks sandiwara kuwi ana pira? Apa wae? Nah, yen paham kira-kira kanggone sampeyan ki nyinaoni aksara Jawa ki kanggo apa to?
Kanggo apa kira-kira? Syafira? Kanggo bisa nglestarekake budaya. Nggih. Dadi anggone sampeyan kuwi nyinaoni aksara Jawa yen dikaitne karo kauripan sedina-dina, sampeyan kuwi bisa nglestarekake aksara Jawa. Amarga saiki aksara Jawa kan wis ora pati digunakake. Mulane kanggo sampeyan iki sing iso aksara Jawa kudu gelem nyinaoni supaya aksara Jawa tetep lestari. Coba kabeh disemak ing PPT sing Bu Pepi tampilake. Tujuan pasinaon sing kapisan yaiku siswa bisa ngonceki utawa mengidentifikasi jenise aksara swara lan aksara murda. Dadi mengko sampeyan kudu bisa goleki endi to aksara swara, endi to sing wujude aksara murda. Banjur yen wis sampeyan bisa goleki ngonceki jenise aksara swara lan aksara murda, banjur tujuan sing kapindho yaiku siswa bisa njlentrehake utawa menjelaskan paugeran panulisan aksara swara lan aksara murda. Jadi sawise sampeyan goleki jenise aksara swara lan aksara murda, banjur sampeyan kudu bisa njlentrehake kepiye teknik panulisan aksara swara lan aksara murda. Sing pungkasan ancase pasinaon yaiku siswa bisa nulis paragraf nganggo aksara Jawa sing ngamot aksara swara lan aksara murda. Paham saka kene? Paham. Lah, anggone sampeyan sinau kuwi ana penilaian. Coba disemak ing PPT. Nah, iki materi pasinaone. Sing sepisan yaiku ngenani aksara swara mau. Jinise lan kaidah panulisane. Sing angka loro yaiku aksara murda, jinise lan kaidah panulisane. Banjur sing pungkasan yaiku ngenani paugeran panulisan aksara swara lan aksara murda. Lah iki ngenani teknik penilaian. Jadi anggone sampean sinau mangke kan bakale dibiji. Lah aspek pambijine ana 3. Sing sepisan yaiku sikap. Jadi mengko nalika sampeyan sinau ana ing kelas kuwi dibiji adhedhasar sikape pisan. Apa wae sikape? Sing kapisan yaiku beriman. Tuladhane niku mau sampeyan miwiti pasinaon kanthi ndedonga. Sing kapindho yaiku penilaian pengetahuan. Pengetahuan ing kene yaiku saka tujuan pasinaon sing nomor 1 karo angka 2, yaiku sampeyan bisa goleki jinise aksara swara lan aksara murda, banjur bisa njlentrehake paugeran panulisan aksara swara lan aksara murda. Banjur penilaian sing ketelu yaiku keterampilan. Keterampilan ing kene sampeyan mengko bisa nulis paragraf nganggo aksara Jawa. Paham saka kene? Paham. Sepuluh mipa loro. Pinter, sregep, lan kreatif. Saiki bakal mlebu ana ing kegiatan pasinaon. Mau Bu Pepi kan wis dilentrehake tujuan pasinaon sing kapisan yaiku sampeyan bisa ngonceki utawa ngidentifikasi jinise aksara swara lan aksara murda. Iki jinise aksara swara. Banjur paugeran utawa kaidah panulisane, gunane aksara swara. Sing sepisan yaiku aksara swara kuwi gunane kanggo nulis tembung manca utawa bahasa asing. Yen mau aksara swara, saiki aksara murda. Yen aksara swara mau kuwi kan aksara vokal. Yen aksara murda Kanggo nunjukaken tempat. huruf kapital. Cacahe ana 8.
ene telu co iku no dibuntut to iku wa dicoret so iku go dislendang po iku do dipitah no iku jo dicoret go iku tekene do yo iku dislendang. Penak toh? Wis hafal berarti aksara murda? Sampun. Sing ditampilake Bu Pepi iki ana pira aksara murda sing endi wae? Coba disemak bareng-bareng. Pira? Erni apa Safira? Coba ditunjukne ning Bu Pepi. Ki dipitet sing tengah-tengahe. Syafira, coba sing liyane disemak ya. Karo dikoreksi kira-kira sing dituduhake Safira karo Erni ki bener apa dudu. Nani aksara murda karo aksara swara. Saben wengi Nggih. Nardi dengar-dengar mikirake nasibe Bener. ing kutha. Wis, saka kono sing ndi aksara murda utawa aksara swarane? Nardi. Berarti aksara no. Nyapa kok kalebu aksara murda? Nggih, bener amarga jenenge uwa. Terus ukara kapindho coba. Kanggo dina iki supaya sampeyan luwih paham maneh ngenani aksara swara lan aksara murda, Bu Pepi ana kertu. Ana rong kertu. Mengko sing kertu werna pink iki ana ukara utawa kalimat sing ditulis nganggo aksara Latin. Sing kertu sing kuning iki ditulis nganggo aksara Jawa. Nah, mengko sampean bakal dibagi dadi rong kelompok supaya luwih penak. Iki deret 1, 2, 3 saka tengen kalebu kelompok A. Jadi mengko bakal oleh ukara nganggo aksara Latin. Sing deret tengah Bu Pepi iki banjur 2, 3 saka kiwa iki kalebu kelompok B mengko bakal oleh kertu kuning sing isine ukara nganggo aksara Jawa. Mau kan wis dibagi LKPD toh? Lembar kerja ning lembaran. Nah, mengko tugasnya sampean, yen sampean oleh kertu sing ditulis nganggo aksara Latin, sampean duweni kewajiban kanggo ngowahi utawa mengubah menyang aksara Jawa. Sawalike yen sampean oleh aksara Jawa, sampean duwe kewajiban ngubah menyang aksara Latin. Banjur digoleki dionceki kira-kira ning kono ana aksara murda utawa aksara swara apa ora. Banjur dijelasne, dijlentrehake ning tabel ngisor dhewe. Paham? Paham. Banjur mengko sing dhisik dhewe wis mari ngowahi banjur menjelaskan kaidah panulisane, mengko sampeyan goleki pasangan saka kertune. Nggih. Jadi umpama engko Husniyah wis dhisik dhewe iso ngrubah, iso ngowahi ukara, banjur wis iso goleki endi aksara swara lan aksara murda, banjur njlentrehake, Husniyah langsung goleki kertu pasangane ning kelompok B. Terus yang sampean wis dhisik dhewe, wis nemokake pasangan engko laporan ning Bu Pepi. Nggih, siap? Siap. Wonten pitakonan? Wonten. Oke. Saiki dibagi, banjur langsung digarap ana ing lembar kerja. Monggo dibagi siji-siji. Ayo dibagi siji-siji.
Ojo lali neng lembar kerja sing sampean tampa mau diparingi identitas jenenge karo kelase. Ben ora kijolan karo kancane. Oke. Bisa. Aja lali engko kartune ditempel ing lembar kerja. Sing butuhake lem ana ing bangku ngarep. Lem, nggih. Ya. Nggih. Saged. Aja lali anggone ngowahi ukara digatekake aksara swara utawa aksara murda kuwi ditulis ana ing ngendi terus kanggo nulis apa? Nggih. Golek apa cah ya? Sejero Jawa ning mburi dhewe biasa le. Lah kuwi sampeyan wis buka aksara Jawa ngono. Lah ning mburi dhewe. Mas lagi. Kancane iki nggih murda apa mboten? Loh, aksara murda wingi mau gunane kanggo apa? Jeneng terus? Kan namung tembung biasa to kuwi kan kancane. Nggih. Nggih. Pangkon yen manggon ing tengah-tengahe tembung ateges koma, berarti diwenehi pasangan. Nangis iki nggih sone Mati nggih. Jadi Sone se ditulis banjur pasangane ditulis ho. Saged? Kuwi taling tarung. Saged ya?
Mesem. Oh, ngenteni kancane. Bareng-bareng to buku deh. Yang ngono kuwi kalebu penilaian sikap kerja sama kuwi mau. Saged aja lali anggone ngowahi ukara digatekake aksara swara utawa aksara murda kuwi ditulis ana ing ngendi terus kanggo nulis apa. Nggih. Loh, aksara murda wingi mau gunane kanggo apa? Jeneng terus? Kan namung tembung biasa to kuwi kan kancane. Aja lali sing wis rampung enggal-enggal golek pasangane ning kelompok sitoke. Sampun Safira, karo Erni. Ayo digoleki ning kono. Ayo disi-disian iki. Dalam sampun. Oke. Luna karo Taskia. Iki digawa dhisik, iki pinangka tanda sampean nemokake pasangane dhisik dhewe. Ditempel ning salah siji Luna apa ning Taskia. Syafira. Nggih, ning kene. Syafira. Iki kertune dicekel dhisik. Monggo maju. Wes. Ayo ana maneh? Luna karo Taskia nemokake, Syafira wis nemokake. Erni karo Balo. Oke. Wes, balik ning bangkune ayo. Nang kene aku apa bahasnya? Pasangane dikenalne no. Nami kula Taskia. Heeh. Nang kene aku entuk tulisan aksara Jawa warna kuning. Tulisan Latine Ibu Megawati Dahar Sekul Goreng. Ning kene aku nemokne aksara murda Megawati amarga jenenge wong. Banjur sing dicekel karo sapa? Taskia. Bener, padha karo sing dicekel karo Luna. Saiki ning kertu sing wis sampean cekel mau kan ana barcode ta, Cak? Nggih. Luna karo Taskia iki bener-bener sepasang apa ora? Coba Bu Pepi barcode. Ya. Ndi? Nganggo nek Taskia sing aksara Latin. Coba di barcode. Nah, wes. Jadi anggone Luna karo Taskia masangake berarti wes bener. Pun matur nuwun kanggo Luna karo Taskia. Tepuk tangan dhisik. Ditutup sisik no. Cekap semanten. Cekap semanten. Hasil andaran. Hasil andaran kula kalih Luna. Nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Amarga mau sampean wis goleki, wis latihan, saiki dibuka HP-ne dhewe-dhewe. Bu Pepi kan wis ngirim link Google Form toh? Nggih. Coba kuwi diakses minangka evaluasi pengetahuan digarap dhewe-dhewe.
pitakonane ana 10. Aja lali kuwi digarap dhewe. Mboten dikirim, Bu. Sampun teng grup. Mboten dereng. Oh, sendiri. Sing judule penilaian pengetahuan. Enten? Ternyata paketan ya? Nyambung wifi. Lho mau dereng disambung toh? Password wifi-ne mati. Wifi-ne mati. Ya kuwi password-e. Heeh, cilik kabeh. Penilaian pengetahuan toh. Ini cantik. Dalam? Nggih, mangke. Saged. Duh kan. Mboten asal no. Duh, sing lab tengah. Tutup lab tengah. Kuwi minangka evaluasi pengetahuan, kanggo evaluasi keterampilan, mengko sampean bakal nggawe paragraf utawa padha sing ditulis nganggo aksara Jawa sing ngamot aksara swara lan aksara murda. Iki cukup nganti semene. Kira-kira saka pasinaon dina iki sing wis sampean sinau mau ngenani apa wae? Aksara swara ana pira? 5 gangsal. Apa ae? Banjur aksara murda ana pira? 8. Apa ae? Banjur gunane aksara swara kuwi kanggo apa? Nggih, kanggo nulis tembung manca. Banjur gunane aksara murda kanggo nulis lembaga. Banjur waktu. Bener. Dadi banjur sawise sampean nyinaoni ngenani aksara Jawa iki mau, aksara swara lan aksara murda, apa sing sampean rasakne? Senang. Nyapa kok seneng? Yahya? Heeh, Yahyanya kok seneng ya? Iso ngerteni lan jelasne aksara Jawa jarine Yahya. Ana maneh sing duweni pangrasa seneng pisan? Syafira. Amarga bisa melestarikan budaya. Amarga karo nyinaoni aksara Jawa bisa ngleluri utawa nglestarake budaya aksara Jawa. Wis, dadi kanggo pasinaon dina iki sampeyan nyinaoni ngenani aksara Jawa, aksara swara lan aksara murda berarti duweni piguna utawa manfaat. Lah kanggo pasinaon minggu ngajeng disiapake sing nyinaoni ngenani aksara Jawa. Ananging yen dina iki sampeyan nyinaoni ngenani aksara swara lan aksara murda, kanggo minggu ngarep sampeyan sinau ngenani aksara rekan. Wis? Paham? Nggih. Nah, sadurunge mungkasi pasinaon dina iki, monggo dipimpin donga dhisik. Ayo ya, dipimpin donga kanca kancane. Sadurunge ditutup piwulang dina iki 10 mipa loro
Matur mbah nuwun kanggo pasinaon dina iki sugeng pepanggihan ing pasinaon minggu ngarep dhisik. Ayo ya dipimpin donga kanca kancane. Sepuluh mipa loro. Matur mbah nuwun kanggo pasinaon dina iki sugeng pepanggihan ing pasinaon minggu ngarep. Kula pungkasi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah berarti tadi sudah menyelesaikan apa itu pembelajaran materinya apa tadi Bu? Aksara Jawa, Pak. Jawa. Oke. Oh, luar biasa sekali. Saya sampai apa ya? Kok bisa Bu Pepi menghadirkan pembelajaran sebegitu menarik, sebegitu bagus, sebegitu apa ya menyenangkan bagi anak-anak. Karena tadi sepengamatan saya, Bu Pepi sudah melakukan sintak pembelajaran itu luar biasa, mulai dari awal itu melakukan pendahuluan dengan memberikan persepsi, motivasi kepada anak-anak, menyiapkan fisik juga sudah ada, mengaitkan materi antara materi sebelumnya, kemudian dengan materi itu juga sudah muncul, mengajukan pertanyaan kepada anak-anak, luar biasa juga di kegiatan inti, luar biasa mengeksplor kemampuan anak-anak dalam pembelajaran bahasa Jawa. Nah, saat ini kira-kira bagaimana perasaan Bu Pepi setelah melaksanakan pembelajaran di kelas 10 tadi? Kalau perasaan saya nggih Pak, alhamdulillah saya merasa puas. Puasnya ini karena melihat respon dan antusias anak-anak dalam belajar aksara Jawa yang menurut saya aksara Jawa itu kan sulit, apalagi bagi anak-anak memang dari awal itu memang aksara Jawa bagi mereka itu lebih sulit daripada belajar huruf hijaiyah. Nah, kalau melihat antusias anak-anak dalam respon menerima aksara Jawa ini memang mereka begitu sangat tertarik ya Pak. Saya merasa alhamdulillah puas. Puas ya. Iya. Kalau menurut Bu Pepi, tadi saat pembelajaran ada nggak kendala atau kesulitan Bu Pepi untuk memberikan pembelajaran menyenangkan bagi anak-anak? Tapi sepengetahuan saya pribadi tadi sudah luar biasa. Tetapi menurut Bu Pepi sendiri, kira-kira ada nggak kendala ketika pembelajaran tadi yang Ibu Pepi rasakan? Kalau kendala dalam pembelajaran pasti ada Pak. Apalagi aksara Jawa ini kan jarang sekali digunakan. Apalagi anak-anak kan bertemu dengan bahasa Jawa, apalagi materi aksara Jawa kan dalam satu semester itu kan hanya satu kali. Dan kendalanya menurut saya itu bagaimana membuat anak-anak ingatannya itu bisa mengingat aksara Jawa yang macamnya itu beragam gitu Pak. Dan itu pun disusun dalam bentuk kata, dalam bentuk kalimat, itu kan menurut mereka itu kan sulitlah. Kendala saya itu bagaimana membuat anak-anak itu lebih mudah dalam merangkai aksara Jawa menjadi kata dan kalimat, itu yang menurut saya kendalanya masih ada. Iya. Oke, iya. Memang dalam pembelajaran kita tidak mungkin semuanya harus sempurna. Tetapi ketika kita bisa menghadirkan suasana menyenangkan bagi anak-anak, insya Allah itu sudah bagian dari kepuasan sudah kita dapatkan. Nah, kemudian apa yang menurut Bu Pepi hal positif yang sudah Ibu lakukan tadi selama pembelajaran? Hal positif yang menurut saya sudah saya lakukan ya Pak, membuat anak-anak itu antusias dengan menyiapkan fisik tadi, membuat yel-yel dalam kelas seperti itu, lalu membuat media seperti kartu itu tadi yang mungkin berbeda buat anak-anak dan lebih menarik anak-anak untuk bagaimana belajar aksara Jawa itu menjadi tidak membosankan dan tidak
monoton seperti itu saja. Seperti Tadi itu. Bu Babi menggunakan sumber apa kalau boleh tahu? Kalau sumbernya pasti dari buku ya Pak. Yang pertama dari buku, lalu buku penunjang lainnya itu yang bisa dibawa anak-anak dari rumah yang mereka punya. Lalu selain itu dari YouTube. Sekarang kan di YouTube tuh semuanya ada ya Pak. Jadi saya memanfaatkan YouTube sebagai media informasi tambahan untuk anak-anak. Gitu. Kemudian rencana Bu Babi ke depan. Tadi kan pembelajaran sudah menarik. Untuk meningkatkan semangat lagi di pembelajaran selanjutnya, kira-kira apa persiapan atau ide Bu Babi yang kira-kira mau dilaksanakan pada pertemuan selanjutnya? Mungkin saya akan menggunakan media yang lebih banyak dan bervariasi, yang kekinian untuk anak-anak ya Pak. Kan sekarang kan serba digital. Dan saya melakukan penilaian pengetahuan kemarin kan hanya menggunakan Google Form ya Pak. Mungkin bagi anak-anak sudah ketinggalan zaman ya. Nah, mungkin nanti saya akan menggunakan media untuk penilaian yang bervariasi lagi, seperti mungkin Quizzes atau mungkin Kahoot yang sekarang lagi digunakan itu. Cuman kemarin itu saya tidak menggunakan itu karena saya pernah mencoba dan membutuhkan sinyal yang kuat. Nah, di kelas di Semakam ini kan banyak kelas itu yang sinyal wifi ataupun sinyal internetnya mereka itu kurang kuat Pak. Jadi saya belum berani menggunakan karena yaitu belum ada sinyal yang menunjang bagi anak-anak. Mungkin nanti kedepannya saya akan menggunakan Quizzes atau Kahoot atau yang lainnya mungkin yang bisa digunakan anak supaya lebih menarik lagi dan lebih memahamkan anak-anak. Ya sih. Kalau dari tingkat kepuasan pembelajaran tadi prosentasenya sudah berapa persen menurut Bu Babi? Mungkin hampir 75% ya Pak. 75%. Kalau skala misalkan 1 sampai 10, posisi Bu Babi itu kira-kira sudah pada posisi berapa? Kalau apa ya menurut pengamatan Bu Babi sendiri dalam pembelajaran tadi, kira-kira saya sudah berada di level berapa? Skala 1 sampai 10. Mungkin di level 8 karena kan masih belum sempurna gitu loh Pak. Nah, Jauh dari sempurna. Iya, jauh sempurna. Ya, sudah sempurna dan sebenarnya sudah sangat bagus. Membuat murid tidak bosan, kemudian yang membuat pembelajaran sangat meriah, dan itu yang diharapkan pembelajaran yang diterapkan di pembelajaran implementasi kurikulum merdeka. Iya, Pak. Jadi kan kurikulum merdeka itu intinya kita mengakomodir semua kebutuhan anak. Nah, jadi apa yang dimiliki anak itu bisa kita eksplor, bisa kita maksimalkan sehingga pembelajaran akan lebih maksimal. Kita kan dituntut atau diarahkan untuk memberikan tugas itu berbeda-beda jenis. Jadi tidak hanya satu jenis sehingga apa yang dimiliki anak itu kemungkinan di kelompok satu dan kelompok yang lain berbeda. Nah, dalam pembelajaran tadi itu kira-kira sudah muncul belum di pembelajaran tadi? Kalau untuk tugas, untuk penilaian keterampilan itu mereka memang membuat paragraf ya Pak yang mengandung aksara Jawa itu secara berpasangan. Kalau jenis tugasnya mereka memang sama karena membuat paragraf yang terdiri dari 5 kalimat saja, tetapi mereka bervariasinya dalam kalimat karena mereka kalimatnya adalah menyusun sendiri, menciptakan sendiri sesuai dengan kreativitas mereka, tetapi tetap berpacu pada submateri yaitu mengenai aksara suara dan aksara murta seperti itu. Ya, sip, bagus. Tadi kan saya mendengar Bu Babi menemukan sebuah kendala. Jadi ada beberapa kelas yang kurang support sinyal wifi-nya. Nah, kira-kira apa yang sudah Ibu Babi rencanakan untuk mengantisipasi hal itu supaya pembelajaran di pertemuan selanjutnya hal itu tidak terjadi lagi? Kalau seperti itu nggih Pak, kalau misalkan sinyal wifi itu kan bergantung sama penempatan kelasnya. Saya pernah mencoba itu, kita geser kelas Pak. Jadi minta tolong bantuan sama guru kelas sebelahnya untuk bertukar tempat sementara. Jadi untuk menunjang sinyal itu supaya lebih tinggi daripada kelas yang kita gunakan yang sinyalnya rendah seperti itu. Pernah mencoba komunikasi dengan kepala sekolah mungkin atau Wakasarpras atau komite untuk mensupport pembelajaran anak-anak di kelas, karena kan ya sekarang ini ya generasi milenial atau generasi Z itu kan anak-anak butuh support yang maksimal dari sekolah sehingga nanti ketika pembelajaran kendala-kendala seperti ini tidak terjadi. Nah, kira-kira sempat muncul ide atau pernah menyampaikan hal ini nggak kepada pengambil kebijakan di sekolah?
Pernah, tetapi bukan kepada kepala sekolah, tetapi ke tim IT semagam, ke tim IT sekolah, karena yang berkaitan langsung dengan pemasangan wifi di kelas-kelas, mengutarakan hal ini terkait dengan sinyal wifi yang di kelas itu rendah. Apalagi kan anak-anak zaman sekarang kan selalu mengandalkan wifi ya Pak. Pas sudah keluar rumah kan pasti mereka sudah tidak ada paketan, karena mereka di rumah semuanya sudah ada wifi. Dan tim IT sekolah itu sudah mengusahakan bagaimana di kelas-kelas itu bisa menangkap sinyal yang lebih cepat dan lebih bagus. Betul, siap. Kalau begitu di pertemuan selanjutnya strategi pembelajaran Bu Babi apa kira-kira? Yaitu mungkin menggunakan media lebih bervariasi itu, nanti mungkin mencari media yang membutuhkan sinyal yang lebih sedikit, karena kan pasti mereka kan lebih asik kalau misalnya belajar itu berbasis ini ya Pak, digital ya Pak. Jadi mungkin akan mencari media yang bersinggungan langsung dengan media digital dan menggunakan sinyal internet yang tidak terlalu kuat. Nanti saya akan mengusahakan seperti itu. Kira-kira butuh support nggak berarti? Support atau dukungan dari beberapa pihak, baik dari sekolah, dewan guru atau komite, secara eksplisit yang Bu Babi sudah rasakan? Kalau support pasti Pak, Support. apalagi kan berkaitan dengan ini ya, penyediaan sinyal dan wifi di kelas itu pasti membutuhkan support sekali Pak. Nah, support sekali. Berarti ini butuh peran kepala sekolah juga ya? Yeah. Para sarpras, kemudian komite juga untuk menyediakan sarana yang memadai, yang representatif, sehingga nanti pembelajaran anak bisa maksimal. Ya, bagus sekali. Jadi apa yang Bu Babi berikan tadi sudah mengakomodasi semua kebutuhan anak-anak. Dan di pembelajaran implementasi guru merdeka itu kan sebenarnya di awal kita harus menyiapkan secara psikologi kesiapan anak-anak. Banyak anak-anak yang dalam tanda kutip kesiapan belajarnya kurang, motivasinya kurang. Nah ini butuh apa ya istilahnya, kejelian kita sebagai guru untuk membersamai mereka. Dan sepengetahuan saya tadi, Bu Babi sangat bagus dalam membersamai anak-anak, memberikan tugas juga sudah melakukan pendampingan. Kemudian dari hasil yang sudah mereka dapatkan dipresentasikan, dan Bu Babi sudah mengapresiasi dengan penuh, dengan baik. Dan yang penting kita sudah berusaha untuk membersamai mereka di kelas. Nah kira-kira apa hikmah atau pesan-pesan Bu Babi kepada kepada pihak sekolah atau kepada anak-anak, atau motivasi untuk Bu Babi sendiri untuk pembelajaran ke depan atau untuk pembelajaran selanjutnya? Kalau motivasi untuk diri saya sendiri ya Pak, mengingat sekarang kan generasi Z ini kan mereka berbasis sangat digital ya Pak. Memang semua guru itu memang harus mengikuti perkembangan IT. Jadi mungkin motivasi bagi saya bagaimana caranya bisa mendampingi anak-anak belajar dengan menyenangkan melalui media yang berbasis IT tersebut. Dan harapan untuk sekolah yaitu tadi bisa menyediakan fasilitas untuk anak-anak baik di kelas untuk menunjang bagaimana proses pembelajaran itu bisa maksimal dan menyenangkan. Siap, bagus sekali. Saya sangat optimis, sangat bangga di sekolah ini ada guru-guru yang punya potensi luar biasa seperti Bu Babi. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi untuk anak-anak supaya mereka bisa mengeluarkan segala bakat, potensi dan kemampuannya, sehingga nanti anak-anak bisa memberikan prestasi yang luar biasa untuk sekolah. Nah, mungkin terakhir ini Bu Babi, terakhir sekali yang tadi sudah disampaikan di depan, untuk istilahnya untuk memicu, untuk memberikan semangat lebih kepada anak-anak sebelum pembelajaran dimulai. Nah, kira-kira yang sudah pernah Bu Babi lakukan apa supaya mereka ketika pembelajaran itu dalam tanda kutip all out 100% bisa fokus ke pembelajaran Bu Babi? Ini Pak, membuat mereka fokus dulu ya Pak. Biasanya di kelas itu mereka menyediakan yel-yel. Oh iya. Jadi memancing bagaimana mereka fokus. Mereka mengingat dulu yel-yelnya seperti apa, jadi mereka siap untuk belajar. Ya, itu di seluruh kelas sama ya? Iya Pak. Jadi dinamikanya sama? Iya. Kemampuan di kelas 1, kelas 2, atau kelas ABC-nya sama semuanya? Kalau kemampuan pasti berbeda Pak. Ya, berarti kan butuh strategi atau metode yang berbeda juga. Ya,
Ya mudah-mudahan Bu Baby bisa melanjutkan tanggung jawab sebagai guru yang baik, karena kita kan sebagai guru dituntut terus melakukan pengembangan diri. Nanti Bu Baby bisa memberikan layanan kepada anak-anak ketika ilmu kita sudah cukup. Yang tidak harus anak-anak juga yang harus belajar, kita sebagai guru kan juga harus belajar, harus mengikuti berbagai pelatihan, seminar dan segala macam, supaya nanti ilmu kita bertambah, anak-anak juga prestasinya meningkat. Ya. Mungkin ada yang mau disampaikan Bu Baby sebelum percakapan kita ini kita akhiri? Sudah Pak, cukup. Sudah cukup. Ya, saya terima kasih banyak sudah dibantu. Semoga Bu Baby ke depan terus bisa berinovasi, terus bisa melakukan pengembangan diri, sehingga nanti guru profesional akan terus melekat kepada Bu Baby di setiap kanalnya SPD ya. Iya. Terima kasih banyak. Kalau memang sudah cukup ini ya. Sudah Pak. Cukup. Terima kasih banyak. Saya diperkenankan untuk mengamati Bu Baby melakukan pembelajaran. Ya, saya nggak akan berani menilai karena dari instrumen yang sudah saya siapkan ternyata semua checklist itu sudah penuh semua, berarti otomatis Bu Baby sudah melakukan persiapan dengan sangat matang sekali. Ya, mungkin itu aja Bu Baby. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan ke depan saya masih bisa menimba ilmu lagi kepada Bu Baby, karena kan ilmu tiada habisnya, supaya lebih baik lagi. Ya, terima kasih banyak ya. Iya Pak, Oke, sama-sama. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.